Hey, halo sahabat operator Arkas dan tim manajemen BOS di seluruh tanah air Indonesia. Selamat datang di channel Jerry Girungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial tentang aplikasi Arkas, di mana kita akan membuat RKS perubahan untuk menyesuaikan anggaran tahap yang ketiga di tahun 2022. Sebelumnya, untuk syarat pembuatan RKS perubahan ini kalian harus menggunakan aplikasi Arkas versi 3.4. Ini saya masih menggunakan versi 3.3 ya. Jadi tampilannya masih seperti ini. Jadi silakan kalian install dulu atau update Arkas versi 3.4. Bagi yang belum, bisa mendownload aplikasi Arkas versi 3.4 pada link deskripsi di video ini. Ya, jadi saya install dulu ya versi 3.4. Oh iya, sebelum kalian melakukan update, pastikan kalian sudah membackup database aplikasi Arkas ini. Ya, tutorial untuk membackup dan restore Arkas ini sudah saya pernah buat. Bisa kalian lihat tutorialnya pada link deskripsi video ini ya. Iya, ini sudah pada aplikasi Arkas ya versi 3.4 ya. Oke, ini ada change logs-nya ya. Kita X saja. Ya, tampilannya sudah berbeda dengan versi 3.3 ya. Nah, selanjutnya silakan kalian login ya menggunakan username dan password. Untuk tahun anggaran masih tahun 2022 ya. Di sini sudah ada tahun 2023 ya. Itu untuk membuat RKAS tahun depan ya, tahun 2023. Saya login. Oke, untuk tampilan dashboard dari aplikasi Arkas ini masih sama ya. Seperti ini. Jadi untuk membuat RKS perubahan, jadi kita langsung saja ke menu penganggaran di bagian atas ini. Kemudian kita aktivasi ya kertas kerja ya di atas sini. Ya, di sini sudah ada tombol perubahan ya. Oke, jadi silakan kita menekan tombol perubahan dan pastikan untuk melakukan pembuatan RKS perubahan ini kita harus terkoneksi dulu dengan internet. Di sini saya masih belum terkoneksi dengan internet. Ya, saya sambungkan dulu dengan WiFi. Oke, ini sudah terhubung dengan internet. Jadi kita harus memang terhubung dengan internet ya untuk melakukan perubahan ya. Oke, kita langsung saja tekan perubahan. Ya, di sini ada peringatan perubahan anggaran. Hati-hati membuat anggaran perubahan yang sudah di SPJ-kan tidak dapat direvisi. Apakah akan dilanjutkan? Iya ya. Kalian sudah backup jadi tidak takut ya. Kita bisa kembali lagi. Oke, ya. Ya, kita lihat ya perubahan sisa jumlah saldo tahun 2022 setelah cut off. Jadi pastikan jumlah total yang masuk ya, itu tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 itu totalnya harus sesuai dengan jumlah yang ada di sini ya. Saya cek dulu. Oke, jadi ini ya 287.680. Nah, sesuai ya. Kalian juga bisa mengecek langsung ya di rekening koran atau lewat BOS online ya.
jumlah yang masuk itu berapa ya, totalnya dari tahap 1, 2, dan 3 itu jumlahnya berapa, ini harus sesuai dengan yang ini, baru kita tekan OK. Ya, kita tunggu ya font progressnya sampai selesai. Nah, apabila sudah selesai di sini untuk tombol perubahan ini sudah tidak bisa diklik lagi ya. Yang ada hanya tombol hapus jika kalian ingin membatalkan perubahan ya. Jadi kalau kita tekan hapus, nanti perubahannya ini akan bisa ditekan lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat RKS perubahannya atau kertas kerja. Nah, di bagian atas ini ada menu kertas kerja ya. Kita tekan, kemudian kita pilih sumber dana. Di bagian sini kita pilih bos regular perubahan ya, karena ini bos regular perubahan. Iya, oke. Di sini total anggaran bos ini yang belum 0 ya. Ya, jadi karena kita akan merubah ya atau menyesuaikan anggaran-anggaran yang sudah kita buat sebelumnya ya pada RKS pergeseran waktu lalu. Jadi kita yang akan kita rubah itu hanya yang tahap 3, yaitu September, Oktober, November, dan Desember. Untuk anggaran yang sudah sesuai ya, untuk anggaran yang sudah sesuai tidak perlu kita rubah ya. Tapi anggaran yang mungkin tidak terrealisasi atau ada anggaran yang baru, nah itu yang akan kita buat ya. Kita akan input, atau mungkin ada perubahan harga ya. Kita sini saya akan memberikan contoh ya. Oke, kita cek dulu ya satu persatu. Nah, biasanya untuk pembayaran jasa ya pegawai itu memang mungkin pembayarannya tidak perlu lagi dirubah ya. Contoh penjaga sekolah ya, contoh penjaga sekolah ini memang gajinya memang ya seperti ini ya, kecuali memang dia ada kenaikan gaji ya. Untuk tahap yang ketiga baru kita rubah, tapi kalau sudah sesuai ya tidak perlu lagi kita rubah ya, seperti ini ya. Penjaga sekolah karena di tahap 3 ini masih sama. Kita lihat di sini ada 2 karena berbeda. Untuk tahap 1 pembayarannya berbeda dengan pembayaran di tahap yang kedua, sedangkan pembayaran tahap ketiga sama dengan pembayaran untuk tahap yang kedua. Ini saya cek ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi yang kita bisa edit di sini hanya bulan September, Oktober, November, dan Desember ya. Nah, di sini kita bisa menentukan volumenya ya, jika ada perubahan volume dan perubahan harga ya. Kalau misalnya harga ini sudah tidak bisa juga ternyata. Jadi kita hanya bisa kalau misalnya ada perubahan harga, kita hanya bisa menginputkan baru ya, menginput baru untuk belanja tersebut ya. Jadi kita hilangkan centang kalau memang harga satuannya itu sudah berbeda ya, seperti ini. Jadi kita hilangkan centangnya. Coba saya ambil contoh yang lain misalnya. Oke, kita dulu kita ambil contoh. Oke, saya akan memberikan contoh untuk belanja yang mengalami perubahan jumlah barang ya, seperti belanja aqua galon ini. Itu tidak dapat diprediksi itu berapa setiap bulan yang akan habis kan. Jadi saya akan membuka belanja aqua galon ini, kita akan sesuaikan dengan yang terrealisasi berapa. Nah, untuk harga satuan ini pastikan ini sudah sama, masih Rp20.000 ya.
kalau sudah ada perubahan harga ya, atau ada kenaikan atau turun harga, jadi kita harus input baru lagi. Karena ini masih sama, jadi kita tinggal mengganti volumenya ya di sini. Contoh ini ada dianggarkan 10 tapi yang terrealisasi hanya 8 ya. Ya, di sini nanti akan terubah ya totalnya. Jadi untuk Oktober 8 ya. Ya, ini 160. Selanjutnya November ada 8, 160, kemudian Desember itu hanya 4 ya, 80.000 ya. Jadi kita kalau sudah sesuai ya untuk volumenya, kita klik OK ya. Nah, di sini nanti akan ada dana yang belum terrealisasi karena memang volumenya menurun ya untuk belanja Aquagalon. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk belanja yang mengalami perubahan pembelanjaan di bulan yang lain ya. Contoh ini belanja buku raport ya, sampul raport. Di sini dianggarkan di bulan Oktober, tapi yang terrealisasinya dibayarnya di bulan November ya. Jadi kita centang di November ya, kita hilangkan centang yang Oktober. Selanjutnya di sini harganya masih sama ya, 75.000, sedangkan untuk nominalnya volumenya berubah ya, jadi 76. Oke, 76 dengan total 5.700.000. Oke, sudah sesuai, kita klik OK ya. Oke, selanjutnya contoh misalnya ada kegiatan-kegiatan yang sudah tidak dilaksanakan lagi ya. Contoh ini untuk transport MGMP di tahap 3 sudah tidak diperbolehkan, jadi semuanya dihilangkan ya. Jadi kita hilangkan centang saja ya, baru kita klik OK ya. Nah, selanjutnya jika ada belanja barang ya, atau misalnya ini belanja buku ya. Nah, di sini ada dianggarkan untuk bulan Oktober ya. Nah, di sini realisasinya ternyata tidak ya. Ya, karena memang untuk pembayaran ini masih menunggu sampai tahap 1 ya. Untuk pembayarannya ini belum, pelunasannya nanti untuk tahun depan. Jadi langsung saja kita bisa langsung menghapus jika belanja ini tidak ada ya. Kita klik saja, kemudian kita tekan hapus ya di bagian atas sini ya, kemudian kita tekan ya. Oke, kita scroll lagi. Nah, ini sudah hilang ya. Oke, lanjut ya. Oke, selanjutnya saya akan mencontohkan misalnya ada penginputan belanja yang baru ya, karena mungkin karena ada perubahan harga atau memang untuk barang yang baru dibeli ya, di tahap yang ketiga. Nah, di contoh saya kali ini untuk belanja jasa tukang pangkas pohon ya. Di sini ada mengalami perubahan harga, jadi dan di bulan ya, jadi realisasinya di bulan November, jadi kita hilangkan saja Oktober ya. Selanjutnya kita tinggal menyisipkan baru ya, sisip. Nah, selanjutnya kita tinggal uraikan, ketik uraian kegiatannya sama ya, belanja jasa tukang pangkas pohon. Oke, nah harga satuannya berbeda ya. Sini hanya 300.000 orang per hari. Orang di bulan November 1 ya, jadi totalnya 300.000 ya. Kita klik OK ya, maka akan munculnya di sini ini 300.000 ya, berbeda dengan jasa tukang pangkas pohon di bulan yang Oktober ini. Oh, yang ini Oktober
Ini chat sekolah. Oke. Ya, ini yang tadi ya, yang 1 juta. Oke. Nah, oke, selanjutnya saya akan mencontohkan ya, jika ada kegiatan yang baru ya. Jadi kita tekan tambah baru di sini. Misalnya tidak ada kegiatan-kegiatan yang ada di sini ya, baik subprogram maupun program-program yang ada di RKS sebelumnya ya. Jadi kita harus tambah baru dan menginputkan kegiatan. Contoh ini pelaksanaan asesmen atau kegiatan ANBK ya. Jadi kita cek di sini, ambil kegiatan asesmen ya. Oke ya. Jadi di sini banyak sekali ya untuk kegiatan asesmen. Dia masuk di sistem penilaian ya, kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di paling bawah ini. Kita ambil yang simulasi dan pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Oke, selanjutnya di sini kode rekeningnya apa ya? Jadi di sini kita misalnya akan membayar untuk pengawas ya, berarti jasa. Nah, di sini untuk jasanya yaitu jasa tenaga ahli ya. Oke. Selanjutnya di sini kita tulis pembayaran jasa pengawas ANBK. Nah, sejumlah 2 hari ya, sejumlah 100.000 untuk harga satuan ya, satuannya jadi dibayar per orang ya. Ini dibayar di bulan Oktober. Oke, selanjutnya di sini kita tulis misalnya dia 2 hari ya. Oke, jadi 200.000, jadi orang per hari ya, jadi 100.000 orang per hari, jadinya 200.000. Nah, oke, kita cek untuk penilaian biasanya di paling bawah ya. Kita cek di paling bawah. Ini sudah masuk ya. Untuk pengembangan dan implementasi sistem penilaian, simulasi pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer. Nah, nanti masih ada pembayaran jasa proktor ya. Jadi kita tinggal sisip ya di sini. Misalnya ada pembayaran teknisi ya, pembayaran jasa teknisi ANBK, harganya 150 orang per hari ya. Bulan Oktober saya 2 hari, 300.000. Oke ya. Nah, masih ada lagi ya untuk proktor ya. Tinggal kita inputkan lagi untuk misalnya ada kegiatan yang baru, kemudian kita tinggal sisipkan jika ada sub-sub kegiatannya ya, kegiatan-kegiatan yang di dalam satu kegiatan ini ya. Oke, ini penginputan saya sudah selesai semua, tapi saya masih mendapatkan selisih ini yang belum dianggarkan Rp500. Jadi saya harus melakukan pengecekan kembali ya untuk setiap belanja. Nah, biasanya yang kalau yang selisih-selisih kecil seperti ini ya pasti ada di belanja ATK atau belanja bahan bangunan, alat kebersihan dan lain-lain. Nah, di sini saya mendapatkan di bahan bangunan, ternyata ini saya lemnya ya, harganya seharusnya 57.500 ya. Nah, di sini saya hanya menginputkan harga satuannya 57.000. Jadi kita harus ini harus dihapus ya, kemudian kita inputkan baru ya, karena ini sudah tidak bisa diganti lagi ya. Nah, berarti kita sisipkan saja dulu untuk harga lem
seharga 57.500 ya per buah, itu di bulan Oktober ya. Oke, 1 jadi 57.500. Ketik oke ya, baru kita hapus yang harga 57.000 tadi ya. Lem yang harga 57.000 kita hapus. Nah, tada, di sini sudah 0 ya. Oke ya. Oke, jadi kalau sudah selesai ini, kita membuat RKS perubahan ya. Kita cetak dulu rincian kertas kerjanya ya. Nah, di sini di atas sini kita klik rincian kertas kerja, kemudian klik di bagian segitiganya yang ini ya, tombol segitiga di bagian kanan, kemudian kita pilih rincian kertas kerja per tahap ya. Oke, nah coba kita scroll ke bawah ya. Ya, ini sudah sesuai ya. Belanja tahap 1, belanja tahap 2, dan belanja tahap yang ketiga. Baru kita ekspor ya, kita save dulu. Fix ya. Oke ya, ini sudah. Selanjutnya silakan kalian bisa print ya semua RKS print outnya ya. Contoh ini ya, lebih detail lagi ya. Oke, ini untuk belanja operasi, modal, belanja. Nah, ini kita juga bisa save ini ya untuk RKS perubahan. Oke, saya save dulu semuanya. Kalau mau save juga triwulan silahkan, tapi kami tidak ya. Ini juga saya save. Oke. Ya, oke, kalau sudah ya, kalau sudah 0 ya, kita sudah pastikan semuanya selesai. Kita tinggal melakukan pengesahan. Ini tombol pengesahan ada di atas ini, tapi kita harus terkoneksi dulu dengan internet. Di sini saya belum terkoneksi dengan internet, saya koneksikan dulu. Ya, kalau internet sudah aktif, sudah terkoneksi dengan internet, kita langsung tekan tombol pengesahan ya, jangan ragu lagi ya untuk melakukan pengesahan, karena semuanya kan kita sudah backup ya. Ini kita backup dulu. Kalau memang masih kalian ragu ya untuk melakukan pengesahan, kita backup aja dulu. Oke ya, kita backup ya. Ini ya cara backup. Kita langsung search app data ya di sini. Oke ya, kita tunggu. Oke ya, saya ambil dulu. Berarti kita ke Artek ya, Artek foldernya, baru Arkas ya. Kita copy yang RKS ini ya 2022 ya. Kalau mau juga semua ya, kita bisa copy semua, terserah ya. Kalau mau di copy semua ya, kita paste saja di sini. Oke iya, supaya lebih aman ya. Nah, selanjutnya kalau kita misalnya ada ingin mengembalikan ya, kita bisa tinggal restore. Oke, ini kita sudah backup ya, aman ya. Kita kembali ke aplikasi Arkas untuk melakukan pengesahan, tidak ragu lagi ya. Karena kalau kita sudah pengajuan pengesahan, ketika sudah disetujui oleh Dinas Pendidikan, kita sudah langsung membuat BKU-nya ya. Kalau memang kita ada kesalahan dalam pembuatan RKS perubahan, berarti kita harus hapus lagi BKU, harus mulai lagi dari penginputan awal. Kita bisa kembali restore ya, dan tinggal sedikit untuk perubahan RKS-nya. Oke ya, kita langsung tekan pengesahan, pastikan internet aktif. Oke, kita pilih sumber dana di sini. Nah, di sini sudah terhubung dengan server, tinggal tekan sinkron ya. Tersinkron, pastikan signalnya bagus ya. Kita tunggu. Oke, selanjutnya ini persetujuan untuk melakukan pengesahan kertas kerja ya. Ini pasti kalian sudah paham ya. Kita setuju yang telah melakukan hal di atas, kita kirim, pastikan internet aktif ya. Oke, di sini sudah selesai ya. Kita melakukan sinkron pengesahan RKS perubahan.
Nah, oke, next kita tinggal cek status ini ya. Nah, kita cek status apabila sudah disetujui oleh dinas terkait ya. Nah, ini belum disetujui. Kalau sudah disetujui ya, untuk lebih cepatnya kita harus berkonsultasi dengan dinas ya, supaya RKS kita disetujui. Kalau misalnya ada revisi ya, berarti kita harus melakukan revisi lagi. Di sini akan ada tombol revisi ya, untuk melakukan revisi RKS perubahan. Kalau sudah disetujui, kita tinggal lanjut ke BKU tahap yang ketiga. Oke, ini saya berikan contoh untuk RKS yang sudah disetujui oleh dinas. Pastikan internet ini aktif ya, terkoneksi, baru kita cek status ya. Kita klik. Nah, kita tunggu. Nah, kita lihat di pojok kanan bawah ya, ini BOS pusat revisi sudah disetujui. Nah, itu tandanya kita sudah bisa lanjut ke BKU. Nah, oke. Nah, untuk lanjut ke BKU, menu penutausahaan ya. Jadi kita coba cek aktivasi BKU, sumber dana. Ya, ini sudah terbuka ya untuk tahap yang 3 September, Oktober, November, dan Desember. Oke, kita tinggal membuat BKU ya, meng-SPJ-kan semua belanja yang ada di tahap yang ketiga. Ya, oke, demikian tutorial dari saya tentang cara membuat RKS perubahan untuk menyesuaikan anggaran dana BOS di tahap yang ketiga tahun 2022. Semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.